Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan semuanya. Di kesempatan kali ini saya mau sharing tentang usaha ternak kambing dengan modal 10 juta. Memulai usaha ternak kambing dengan modal 10 juta. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan juga subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa berkembang. Oke kawan-kawan semuanya, untuk ternak kambing dengan modal 10 juta itu cukup banyak bagi pemula, tapi ini masih kategori sedikit ya, masih dengan skala yang kecil. Di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan pengalaman saya dan hasil analisa usaha ternak kambing ini. Dengan menggunakan modal 10 juta itu bisa digunakan apa saja. Yang paling pertama, ketika kita memulai usaha peternakan kambing, itu yang perlu dipikirkan terlebih dahulu adalah pakan. Pakan ini sangatlah penting untuk mendukung kebutuhan kambing. Jadi ketika kita memulai usaha peternakan kambing, kita harus memikirkan pakannya terlebih dahulu. Terus selanjutnya setelah pakan, kita bisa memikirkan kandang. Bagaimana kandang yang akan didesain untuk tempat kambing kita. Terus yang ketiga itu pemilihan bibit yang sesuai dengan modal kita, modal 10 juta. Terus yang terakhir itu penyakit, manajemen penyakit. Yang pertama tadi kan ada pakan, berarti kita harus menyiapkan pakan terlebih dahulu. Nah, saya akan coba bagi 10 juta tadi untuk 4 kebutuhan dari segi pakan, kandang, bibit, dan juga manajemen penyakit. Yang pertama tadi itu kan pakan, berarti kita harus menyiapkan pakan. Nah, pakan yang saya sarankan itu kepada kawan-kawan semuanya itu menanam rumput sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan pakan kambing, kawan-kawan menyiapkan rumput sendiri. Dari uang 10 juta tadi kita ambil 500.000 itu untuk menyewa lahan untuk ditanamin rumput terlebih dahulu. Untuk memenuhi kebutuhan pakan kita harus menyewa lahan terlebih dahulu. Nah, dari 10 juta tadi kita ambil 500.000 untuk menyewa lahan. Nah, untuk menyewa ini diusahakan menyewa lahan itu 1 tahun. Nah, kita gunakan 500.000 untuk menyewa lahan 1 tahun yang itu akan ditanamin rumput. Kalau di daerah saya itu kawan-kawan itu 500.000 ini bisa mendapatkan lahan sekitar 350 meter itu untuk 1 tahun. Saya kurang tahu di daerah kawan-kawan, pastinya beda dengan daerah saya, tapi tetap kita gunakan 500.000 ini untuk menyewa lahan terlebih dahulu. Berarti tinggal 9.500.000. Terus kita ambil lagi dari 9.500.000 ini kita ambil untuk membeli bibit pakan. Kawan-kawan bisa membeli bibit rumput. Itu rumputnya bermacam-macam ya, ada terserah kawan-kawan. Untuk bibit pakan ini harus ada 2 jenis yang sifatnya itu rumput dan daun. Nah, kawan-kawan bisa memilih rumputnya itu ada pacong, odot, dan jenis rumputan yang lain-lain, tapi saya menyarankan untuk bagi pemula itu menggunakan rumput odot saja kawan-kawan, karena ketika kawan-kawan belum memiliki mesin penjajah rumput itu susah untuk menggunakan pacong, karena pacong itu rumputnya sangat tinggi-tinggi. Tapi untuk produksi memang jelas pacong ini cukup tinggi daripada odot, itu produksinya lebih banyak yang pacong. Terus kawan-kawan juga harus membeli bibit-bibit yang itu berkaitan dengan dedaunan seperti pohon pisang, pepaya, singkong, dan lain-lain, dan juga tanaman seperti bibit indigo vera, jambu biji, lamtoro, dan lain-lain. Nah, untuk bibit rumput odot itu kawan-kawan mengambil 200.000 saja untuk pembelian bibit. Itu rumput odotnya itu biasanya 200.000 itu biasanya mendapatkan 4 karung kalau di daerah saya. Jadi 1 karung bibit odot itu biasanya harganya 50.000 per karung.
Terus kawan-kawan juga harus membeli bibit pisang. Bibit pisang itu saya alokasikan di sini mungkin 100.000 saja ya. 100.000 itu untuk beli bibit pisang. Terus 100.000 lagi itu buat bibit sayuran. Terus 100.000 lagi itu bisa dibuat beli untuk bibit indigo vera, jadi jenis tanaman legum. Jadi 500.000 tadi untuk beli bibit rumput odot, terus beli bibit pisang, terus beli bibit sayuran dan juga indigo vera. Jadi tanaman yang kawan-kawan tanam itu enggak cuma satu jenis, jadi jenisnya itu banyak. Nah, ketika kawan-kawan itu juga menanam seperti tanaman pisang, itu kawan-kawan juga bisa mendapatkan income dari buah pisang. Jadi buah pisangnya nanti itu bisa dijual. Kawan-kawan bisa menjual bibit pisang ini. Nah, bibit pisang ini itu bisa ditanam di pinggir-pinggir lahan. Nah, untuk bibit pisang ini biasanya itu 9 bulan itu baru panen. Bisa juga kawan-kawan itu membeli bibit pepaya. Nah, bibit pepaya itu juga 9 bulan baru panen. Itu untuk menambah income kita dari peternakan kambing ini. Nanti daunnya itu bisa juga diberikan pakan kepada kambing. Terus yang ketiga tadi untuk pembuatan kandang. Jadi tadi 10 juta itu untuk 500.000 nya untuk sewa, 500 nya untuk beli bibit, jadi tinggal 9 juta. Nah, untuk pembuatan kandang ini diusahakan membuat kandang yang biasa saja kawan-kawan. Diusahakan bahannya itu yang murah, bahannya dari bambu, jangan yang kayu, karena kita juga meminimalisir pengeluaran agar tidak terlalu banyak. Jadi kita menggunakan bahannya dari kayu saja. Itu kalau pengalaman dari saya itu saya dulu itu membuat kandang itu dari kayu itu pengeluaran saya itu untuk membuat kandang itu sekitar 2 juta. 2 juta ini itu bisa untuk isi 8 kambing kawan-kawan. Kalau kita menggunakan bahannya itu dari kayu, 2 juta ini bisa untuk mengisi 8 kambing. Nah, berarti dari 10 juta tadi dikurangi 500.000, 2 juta berarti tinggal 7 juta. Untuk yang keempat untuk pembelian bibit. Nah, untuk pembelian bibit ini kawan-kawan itu saya coba alokasikan 6 juta. Itu pengalaman saya juga 6 juta untuk pembelian bibit itu. Dengan uang 6 juta ini kawan-kawan bisa membeli kambing itu 3 ekor indukan yang bunting. Kawan-kawan mencari saja indukan yang sedang bunting. Ini dengan uang 6 juta itu bisa mendapatkan 3 ekor indukan yang sedang bunting. Memang kambingnya itu tidak terlalu bagus, biasa saja, tapi ini cukup bagus juga ketika kawan-kawan memulai usaha ternak kambing. Diusahakan dicarikan kondisi kambing itu yang sedang bunting kawan-kawan. Terus juga bisa kawan-kawan itu menanyakan terlebih dahulu kambingnya itu sudah laktasi berapa. Lebih baik lagi itu kalau sudah laktasi 1 atau 2, jadi riwayat beranaknya itu sudah ada, sudah memiliki riwayat beranak. Lebih baik lagi riwayat beranaknya itu 2, anaknya itu riwayatnya pasti 2, itu lebih bagus lagi kawan-kawan. Terus dari 10 juta tadi kan diambil 500, terus diambil 6 juta untuk bibit, berarti tinggal 1 juta. Nah, 1 juta ini kawan-kawan gunakan saja untuk biaya operasional seperti pembelian vitamin dan juga pembelian kebutuhan seperti pembelian tali, pembelian arit, pembelian ember untuk memberi minum kepada kambing.
Itu 1 jutanya digunakan untuk biaya operasional. Nah, tadi kan sudah kita coba buat kerangka. Jadi yang perlu diperhatikan ketika memulai peternak kambing itu adalah menyiapkan pakannya terlebih dahulu. Kalau kita sudah menyiapkan dari awal pakannya, itu ketika kita sudah berternak 1 tahun lebih, 2 tahunan itu kita tidak bingung lagi untuk memikirkan pakan. Tapi kalau kita pakannya dari awal itu tidak menyiapkan, itu biasanya di tengah-tengah perjalanan kita itu akan kebingungan mendapatkan pakan. Kalau kita sudah kebingungan mendapatkan pakan, kita itu biasanya hanya mengandalkan pakan beli. Nah, kadang itu kalau kita mengandalkan pakan beli itu tidak sesuai dengan pengeluaran kita. Jadi kita tidak mendapatkan keuntungan yang lebih. Jadi fokusnya pakannya itu pakan rumput dan daun-daunan dulu kawan-kawan. Jangan mencari pakan-pakan yang dari pabrikan terlebih dahulu. Gak usah membeli pakan terlebih dahulu karena ditakutkan nanti malah over pengeluaran, jadi kita nggak mendapatkan keuntungan, malah kita rugi di pakan. Nah, terus banyak sekali pertanyaan, apakah ketika kita menanam rumput itu kita tidak rugi di lahan sewa? Nah, makanya saya tadi kan menjelaskan bahwasanya ketika menanam rumput itu usahakan jangan menanam satu rumput, usahakan menanam rumput dengan kombinasi tanaman lainnya seperti tanaman pisang. Nah, tanaman pisang itu bisa ditanam di pinggir-pinggir lahan. Nah, dari tanaman pisang itu kan kita bisa mendapatkan income yang lebih dari penjualan buah pisang. Bisa juga kita menanam pepaya itu di pinggir-pinggir lahan, kita kombinasi dengan tumbuhan pisang. Nah, buahnya itu kita bisa jual. Kalau mau laku ya kawan-kawan mencari saja informasi dari buah pisang dan buah pepaya itu yang laku dijual di pasar itu apa. Nah, baru ketika kawan-kawan sudah mencari informasi dan ketemu, nah itu saja yang ditanam. Jadi kita menanam buah itu yang laku dijual. Terus ketika kita menanam rumput, nah ketika menanam rumput kan masa panen awal itu kan di umur 60 hari. Nah, ketika kita memanen rumput itu kawan-kawan bisa membuat bibit sendiri dari rumput odot. Lah, ketika kawan-kawan ini memanen rumput itu daunnya diberikan kepada kambing, terus batangnya itu kawan-kawan bisa buat bibit untuk bibit tanaman lagi, bibit rumput odot. Nah, kawan-kawan dari bibit ini itu bisa dijual lagi kepada yang membutuhkan. Dan sekarang itu banyak sekali orang yang tanya-tanya tentang bibit rumput odot, bibit rumput pacong untuk ditanam. Jadi ketika kita nanam itu ada untungnya dari daunnya itu bisa kita berikan pakan ke kambing, sedangkan batangnya itu bisa kita manfaatkan untuk nanam lagi ataupun kita bisa jual kepada pemelihara kambing yang mau menanam rumput. Yang pertama tadi kan kita harus memang lahannya dipersiapkan. Nah, ketika lahan sudah dipersiapkan, terus baru kita memikirkan kandangnya mau dibuat seperti apa, itu baru dipikirkan. Langkah awalnya menanam rumput itu kan 2 bulan baru bisa dipanen. Nah, ketika rumput itu sudah 1 bulan, rumputnya 1 bulan, baru kawan-kawan membuat kandang yang minimalis saja, nggak usah terlalu mahal, menggunakan bahan yang murah saja, menggunakan bahan dari bambu itu juga
kalau kita gunakan kekuatannya bisa sampai 20 tahun bisa kawan-kawan. Setelah biasanya buat kandang itu sekitar 2 minggu lah, 2 minggu pembuatan kandang itu selesai. Terus tanaman rumput itu 2 bulan bisa dipanen, baru sebelumnya itu mendatangkan kambing. Nah, dari 6 juta tadi itu dibelikan 3 ekor kambing indukan. Baru ketika kawan-kawan sudah mendatangkan kambing itu, kandangnya sudah siap, terus waktu panennya juga sudah siap. Jadi kawan-kawan tidak bingung lagi mendapatkan pakan dari mana. Jadi kawan-kawan sudah pakannya itu sudah tersedia dan siap untuk dipanen. Dan ketika memanen, usahakan kawan-kawan juga membuat bibit rumput odot ini itu dipisahkan, daunnya diberikan pakan kepada kambing, terus bibitnya ini kawan-kawan bisa manfaatkan untuk nanam lagi atau kawan-kawan jual. Terus kawan-kawan semuanya, indukan yang bunting tadi, yang 3 tadi, ketika sudah beranak, usahakan yang anak betina itu jangan dijual kawan-kawan. Anakan betina itu dipelihara saja. Untuk anakan yang betina itu dipelihara. Terus yang jantan itu dipelihara sekitar 5 bulan ke atas lah, 5 bulan. Nah, ketika sudah umur segitu, kawan-kawan jual yang jantan. Kalau anakannya itu jantan, dijual. Kenapa dijual? Dijual ini diganti, ditukar dengan kambing jantan yang lain untuk menjadi pejantan, untuk memproses pengkawinan di kandang kawan-kawan semuanya. Karena kalau pejantannya kawan-kawan itu menggunakan pejantan anakannya, itu ditakutkan nanti potensi anakannya itu bisa cacat. Jadi kawan-kawan harus juga menghindari perkawinan sedara. Ketika kawan-kawan memulai beternak kambing, itu harus menghindari perkawinan sedara. Terus pertanyaannya, terus dari tiga tadi kalau seumpamanya anakannya perempuan semuanya, bagaimana? Nah kawan-kawan, kalau seumpamanya anakannya itu perempuan semuanya, untuk proses pengkawinan itu kawan-kawan bisa minjem di tetangga kawan-kawan yang memiliki pejantan, minjem terlebih dahulu, jadi nggak usah beli dulu. Baru ketika sudah mempunyai anakan laki-laki, itu dijual, ditukar dengan pejantan yang lain. Kalau belum ya nggak usah dijual. Kalau nggak mepet ini kawan-kawan, kalau nggak mepet ya nggak usah dijual terlebih dahulu. Nah, untuk pejantannya kawan-kawan minjem terlebih dahulu di tetangga-tetangga. Ini biasa terjadi di masyarakat kok. Biasanya bagi pemula itu biasanya juga seperti ini. Saya dulu itu juga masih minjem ke tetangga yang memiliki pejantan. Hal itu pun di daerah saya itu juga wajar kawan-kawan. Jadi mengkawinkan di tempat orang itu juga wajar. Kita biasanya hanya memberikan rokok untuk sebagai imbalan. Itu biasanya kita kasih rokok sudah. Jadi seperti itu kawan-kawan, ketika kita memulai usaha ternak kambing dengan modal 10 juta. Kalau dari saya itu kerangka berpikirnya itu seperti itu. Caranya seperti itu, kita menggunakan uang 10 juta itu seperti itu, dengan kita menggunakan alokasi untuk pakan, alokasi untuk kandang, untuk bibit, dan juga untuk operasional yang lainnya. Nah kalau ini kawan-kawan terapkan dari awal, itu sudah diterapkan, terutama di bagian pakan, penyediaan pakan itu dari awal memang sudah dipikirkan. Jadi sudah disiapkan dari awal. Kawan-kawan kedepannya nanti juga tidak akan kebingungan masalah pakan. Terus nanti juga kalau asetnya itu nambah, biasanya 2 tahun itu baru kerasa kawan-kawan. Kalau kita memulai usaha breeding kambing itu 2 tahun itu baru kerasa, keuntungannya itu baru kerasa. Nah kalau sudah prosesnya itu 2 tahun, baru
kita itu nambah lahan untuk tanaman ini pasti nambah lagi kawan-kawan. Jadi untuk di masa awal itu nggak usah kita memakai pakan-pakan yang itu dari pabrikan, seperti pakan konsentrat lah, pakan tambahan, itu nggak usah terlebih dahulu. Kita menggunakan pakan rumputan dan juga pakan daun-daunan saja, karena sifat kambing juga kan memang pemakan rumput dan juga daun-daunan, sifatnya kan seperti itu, jadi nggak masalah. Jadi intinya kita itu ketika peternak kambing itu kita tidak hanya mendapatkan keuntungan dari penjualan kambing saja kawan-kawan, tapi kita mendapatkan keuntungan dari kita bertani. Kita mendapatkan keuntungan dari kita menanam pisang, kita menanam rumput, kita menanam buah-buahan yang ada di lahan kita. Jadi sumber income kita itu enggak cuma dari penjualan kambing saja, apalagi di masa-masa awal itu kalau kita kambingnya itu jumlahnya masih sedikit, itu biasanya kita sering bosan kawan-kawan. Tapi kalau sudah banyak itu biasanya memang kita agak semangat. Nah, caranya untuk mengantisipasi bosan ini, makanya dengan cara seperti itu kita bisa sambil dengan menanam rumput, menanam buah pepaya, menanam buah pisang. Jadi kita nggak bosan di kandang terus kawan-kawan, dan kita juga mendapatkan keuntungan dari kita menanam rumput dan juga menanam buah-buahan di lahan kita. Memang ketika kita peternak kambing kawan-kawan, realitanya seperti itu. Kita nggak bisa langsung mendapatkan keuntungan yang banyak dengan modal yang minim, itu memang sangat susah sekali kawan-kawan. Ini fakta di lapangan. Ini saya hanya menjelaskan sesuai dengan pengalaman saya dan juga sesuai dengan fakta apa yang terjadi di lapangan. Memang seperti itu. Tapi kalau kita sudah 2 tahun lebih menekuni dunia usaha peternakan, khususnya adalah breeding, itu baru kita kerasa. Kalau baru di awal memang cukup berat. Bisa lagi kawan-kawan kalau memang kawan-kawan itu memiliki pekerjaan di luar peternakan kambing, kawan-kawan bisa menyambi ini kegiatan peternak ini dengan pekerjaan yang lain terlebih dahulu. Nah, ketika sudah 2 tahun itu kan baru kerasa penghasilan kita dari peternak itu, baru kawan-kawan fokusnya lebih di situ, itu nggak masalah. Kalau saya sering ditanya itu peternak kambing itu modalnya apakah banyak? Ya memang modalnya harus banyak untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Soalnya memang kalau kita menggunakan peternak kambing dengan modal kecil ya memang seperti itu. Tapi ya kita memang harus memulai sesuatu itu dari kecil terlebih dahulu, karena sebenarnya di dunia peternakan kambing itu tidak mudah. Saya tidak mengatakan mudah, karena memang realita di lapangan itu seperti itu, apalagi untuk pemula. Saya mengalami ketika peternak kambing itu pemula, itu rasanya cukup berat gitu kawan-kawan. Banyak sekali masalah-masalah yang ada di dalam dunia peternakan, seperti yang dulunya saya belum paham tentang masalah kambing mencret, terus kambing gudikan, itu kan banyak masalahnya. Sambil jalan kita akan menemukan pemahaman sendiri kawan-kawan, dan kalau sudah 2 tahun kita akan baru kerasa mendapatkan keuntungannya itu. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih yang telah menonton video saya, dan terima kasih yang telah mendengarkan sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe kalau bermanfaat,
dan kalian kawan-kawan suka, jangan lupa untuk membagikan video saya kepada kawan-kawan yang membutuhkan. Salam jumpa kawan-kawan.